Selanjutnya adalah Prof. Andreas Santoso dari IPB, silakan. Terima kasih, Sampurasun, Rahayu. Sedikit saja, di Oktober sampai November 2014, saya membantu Pak Jokowi dan Pak JK di tim transisi untuk menyusun konsep kedaulatan pangan. Lalu sepanjang 27 tahun terakhir ini saya banyak bergerak di jaringan tani kecil, dan ternyata konsep yang dulu kami susun ternyata semakin lama semakin menjauh. Jadi itu, ini yang ingin saya ceritakan. Nah, saya akan baca saja supaya nanti waktunya cukup. Yang pertama, pembangunan pertanian pangan periode 2013 sampai 2023 itu diawali dengan berbagai program besar. Urusan pangan itu urusan yang seksi, karena tadi Bu Tuti juga menyinggung juga masalah harga beras naik. Yang pertama, target swasembada jagung kedelai 2015 sampai 2017 melalui Upsus Pajali. Kedua, swasembada gula nasional 2015 sampai 2019. Ketiga, swasembada bawang putih 2017 sampai 2019. Rice estate, yang isu yang amat sangat seksi, selepas debat cawapres. Merauke seluas 1,2 juta hektar itu rencananya tahun 2015 sampai tahun 2019, dan food estate tahun 2020 ketika Presiden menyikapi pernyataan FAO bahwa dunia akan mengalami krisis pangan hingga sekarang. Lalu yang kedua, semua program tersebut gagal. Sayangnya semua program tersebut gagal. Produksi padi selama pemerintahan saat ini 2014 sampai 2023 justru menurun rata-rata sebesar 1% tiap tahun, yang menyebabkan stok awal beras tahun 2023 sangat tipis, sehingga Indonesia harus mengimpor beras berapa? 3,06 juta ton, impor terbesar selama 25 tahun terakhir. Kok malah butuh? Kita mencapai rekor impor terbesar. Jadi selama 25 tahun terakhir. Rekor impor beras akan terlampaui lagi di tahun 2024 melalui keputusan impor oleh pemerintah sebesar 3,6 juta ton. Jadi masih belum Pak yang 3,06 juta ton, masih ada di tahun ini rencananya. Neraca perdagangan pangan juga menjadi isu besar selama 10 tahun terakhir. Ekspor komoditas pertanian membaik dari 30,67 miliar US dollar tahun 2013 menjadi 44,27 miliar US dollar tahun 2022, dan kemudian turun ke 36,27 miliar US dollar di tahun 2023. Karena apa? Turunnya harga minyak sawit. Nah, surplus neraca perdagangan ini yang sangat disayangkan. Surplus neraca perdagangan pertanian menurun dari 17,94 miliar US dollar menjadi 10,91 miliar US dollar. Dan ekspor didominasi oleh subsektor perkebunan sebesar berapa? 94,56%, terutama kelapa sawit. Lalu, nah ini sebaliknya, impor komoditas pangan melonjak. Impor komoditas pangan melonjak dari angka berapa? 10,07 miliar US dollar tahun 2013 menjadi 18,76 miliar US dollar tahun 2023, yang menghasilkan defisit neraca perdagangan dari 8,9 miliar US dollar tahun 2013 menjadi 16,28 miliar US dollar, atau hampir 2 kali lipat, yang setara dengan 253 triliun yang kita buang percuma. Untuk siapa? Untuk petani-petani di luar negeri. Saat ini ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan untuk gandum 100%, yang disukai oleh Bapak Ibu dan hadirin di sini kan ya, itu 100% impor. Segala produk makanan yang berbasis gandum yang sekarang ini berapa persentasenya? 28%. 28% konsumsi Bapak Ibu semua yang ada di sini terdiri dari pangan berbasis gandum, dan 100% kita impor. Kedelai 97% kita impor, gula 70% kita impor, daging sapi 50% kita impor, bawang putih yang disukai ibu-ibu itu semuanya produk Cina, 100% kita impor. Lalu usaha pertanian perorangan menurun dari 31,71 juta unit menjadi 29,34 juta unit.
atau turun sebesar 7,47%. Rumah tangga subsektor tanaman pangan menurun sebesar 12,28%, hortikultura 10 menurun 10,44%, dan perkebunan 14,82%. Jumlah rumah tangga petani pengguna lahan kurang dari 0,5 hektar, ini seringkali disebut burum. Saya sangat tidak suka dengan istilah burum karena itu menyakitkan sedulur tani kecil. Meningkat signifikan dari 14,12 juta rumah tangga menjadi 16,89 juta rumah tangga. Demikian juga persentasenya dari 55,3% menjadi 62,05%. Di Pulau Jawa, petani berlahan sempit berada di kisaran 81,36% di Jawa Barat, dengan luas lahan yang dimiliki hanya 0,2 sampai 0,3 hektar, dan di DIY 89,64%. Petani berumur lebih dari 45 tahun meningkat 61,86% menjadi 66,4%. Tidak ada satupun proyek food estate yang berhasil selama 25 tahun terakhir, termasuk rice estate di Merauke yang 1,2 juta hektar dan food estate tahun 2020. Semua program food estate salah di konsep dan dalam pelaksanaannya melanggar kaidah-kaidah akademik. Sebagai penutup, kita menghadapi persoalan besar terkait pangan kita. Persoalan tersebut diperburuk dengan jargon pangan murah. Untuk itu saya ingatkan, kalau harga beras naik, itu bersyukurlah kita. Karena itu saya pastikan harga beras yang naik tertransmisi dengan sangat baik ke sedulur tani kami. Dan persoalan tersebut diperburuk dengan jargon pangan murah yang didengungkan oleh sebagian besar partai dan birokrat saat petani bertatih-tatih berupaya mengatasi kesengsaraan mereka akibat harga produk pertanian di bawah biaya produksi. Kebijakan pangan terlalu berat sebelah ke konsumen dan melupakan petani. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian dan pangan harus betul-betul dilakukan secara profesional oleh orang-orang yang benar-benar paham terhadap isu tersebut, tidak hanya sekedar kontrak politik bagi-bagi kekuasaan dan proyek saja. Sebagai penutup, pangan adalah soal hidup atau matinya bangsa kita. Demikian proklamator kita. Terima kasih.